Tolol lu. Makanya suruh malu ngewenya sama orang jangan sama babi, tolol. Bego Kang Aca. Ngamuk banget abis lost track ya? Bang. Hutan-hutan gitu ya, kampungan anjing pantesan. Iya. Bacotnya kayak goblok. Iya. Ini main Jakarta anjing. Chamber kontol, lu punya bapak gak sih? Anjing lu yatim bangsat ngentot. Lol. Lu goblok anjing yatim. Capek. Asterik men kayak lu mah malu maknya anjing. Iya, lu lihat dulu streamnya. Valorant is a free-to-play first-person tactical shooter video game being developed and published by Riot Games. It was announced on October 15th, 2019 under the codename Project A, until it was officially revealed as Valorant on March 2nd, 2020. It was officially released on June 2nd, 2020 for PC. Not much different from other online competitive games which have very large communities all over the world, one of which is Indonesia. The Valorant game community itself is not uncommon to find various toxic behaviors committed by its players. Most of it is verbal abuse behavior. Toxic behavior that is usually done is to attack verbally regarding the behavior or skills issue of the other players. There are also personal insults outside the Valorant context itself, like racist, religion insult, ethnicity, toxic masculinity, sexist, other people who are directly related to players such as family like mom jokes, and many more acts of toxicity. Oke. Enggak kenal. Apa bang? Oh perkenalan diri. Oke, nama saya saya apa gua gitu. Nama gua itu Christopher Abiel Bintoro, tinggal di perumahan paling elit di Harapan Indah. Gue main Valo udah lama ya. Nggak lama juga sih, gue lamanya tuh main CS, Counter Strike Global Offensive. Kalau lu pada nggak tahu, harusnya saya tahu sih. Gue inget banget main Valo di tahun-tahun segitu. Yoru masih baru keluar. Terus apa namanya, icon agentnya aja di UI-nya tuh masih burik banget anjing, sumpah tolol banget cuk. Ya itulah kalau pengalaman gue Valo. Tapi kalau Counter Strike itu gue dari tahun 2016 apa 2017 apa gue lupa. Itu jadi pengalaman gue soal tactical shooter 5 lawan 5 tuh juga udah lumayan lah. Dan gue tahu setoksik apa komunitasnya lah. Jadi kurang lebih ya begitu background gue sama FPS gaming yang begitu. Oh, ini masuk nih ke myth-nya nih. Toxic mah game online sama toxic itu nggak ini ya nggak bisa lu pisahin gitu loh. Beli di Valorant sih ya gitu, paling kalau misalkan gua nge-wave atau apa ya udah itu meja gua banting lah paling minimal gitu. Nggak minimal sih itu loh, udah too far, cuma ya gitulah. Yang lucu tuh kadang kalau gua banting gebrak meja itu in game, orang-orang in game bisa denger, lucu aja gitu. Ya lu tau lah momen-momen gitu mah sering gitu. Cuma gua nggak sampai lempar mouse ya, itu gua nggak sampai situ. Gua paling cuma sampai kayak banting meja. Yang parah sih gue pernah pukul laptop gitu, gak tau kenapa laptopnya nggak salah apa anjing, gue pukul gitu loh kan, tolol juga anjing. Intinya itu kalau gue sih paling jauh begitu. Sama tapi yang lucu tuh kalau misalkan main Valo kan orang kan nggak sadar ya, tahu main aja gitu. Kadang tuh omongan-omongan tuh loh yang keluar itu yang bahaya menurut gue kalau di game online ya. Karena kalau tindakan yang paling lu bisa lakuin cuma banting meja doang, apa bergerak meja doang. Omongan itu loh yang bahaya, apalagi kalau mic lu on kan ke orang, teman lu bisa dengar kalau lagi team speak gitu-gitu. Omongannya tuh kadang nggak bisa dijaga. Lu ngomong slur, ngomong hal rasis lah atau apa, itu kan juga nggak tahu orang kan. Lu nggak sadar ngomong begitu. Gue ngomong n-word juga nggak bisa gue kontrol gitu. Ngomong n-word, ngomong slur seks apa segala macem nggak bisa dikontrol. Kadang gue pernah ada cerita lucu deh. Jadi teman gue mahnya udah meninggal kan. Teman gue mahnya udah meninggal. Terus karena gue kesel sama dia, mainnya kayak gergetan gitu, gue ngomong kayak anjing lu anak mami, tuh gue lupa emangnya udah meninggal kan, tai ya, tolol gue anjing. Gue pulang warat langsung bete, itu gue seharian anjing itu. Iya itu kan gak enak anjing, sumpah tai. Gue sampai rumah, aduh gue ngomong apa tadi barusan, kan gak bisa dikontrol jadinya gitu. Ya inti kalau main game ya begitu, momen toxic mah ada aja, gak bisa dikontrol intinya gitu. Ya itu sulit sih kalau misalkan gue pengen balas, soalnya kan gue juga ansos ya. Kalau gue balas paling cuma sekedar
let's say dia nge-text chat gue nih ke di tim party lah atau mana gitu. Ya udah gue text balik aja, gue nggak berani sampai keluarin suara lah kalau soal toxic gitu, karena gue tahu kalau gue ngeluarin suara gue nggak bisa kontrol lah, takutnya gue malah berantem sama orang juga nggak enak kan. Jadi ya telepon gue sih paling begitu. Paling gue balasnya dalam hati ya kalau gue sama temen gue gitu, misalkan kayak ada temen random nih yang tolol gitu, misalkan gue ngomong ke temen gue kayak ini orang main kayak gimana sih, ini arah hidupnya mau kemana sih anjing, paling gitu-gitu doang gue ngomong ke temen gue, tapi ke si orang yang random ini nggak tahu gitu. Jadi kayak pesan gue tidak sampai ke mereka gitu, kayak ketahan di guanya aja gitu, ngedumel doang, jadi nggak sampai orangnya denger lah. Soalnya gue juga nggak tahu nih orang dari mana, itu dia ada background apa, gue juga nggak tahu. Walaupun gue kalau lagi main sih nggak mikirin sampai situ, cuma tetap aja kepikiran aja lah, kurang lebih begitu. Itu gue takut banget kalau gue salah, karena gue emang nggak mau ditoksikin orangnya gitu, dan gue juga nggak mau toksin orang. Kalau gue sih begitu, jadi ya kurang lebih begitu kalau gue sama orang. Buat komunitasnya ya jangan lebay lah anjir, sumpah. Lu at least bisa kontrol diri lah, lu tahu diri lu siapa gitu, apa namanya, kalau main game lu ya kan nanti main game buat have fun deh, tapi emang susah sih kalau lu main game online kan, gak bisa kontrol lu pasti. Kalau apalagi kalau lu party 5 kan, itu party 5 kompetitif, lu sama party 5 yang lu sefrekuensi, lu ngebully musuh juga. Kalau lu menang, kalau lu kalah juga sama tetap dibully, anjing susah juga sih. Tapi intinya tahu diri aja sih, tahu omongan lah, tahu tempat gitu, apa namanya ya toksiknya kurangin lah, lu banyak pahala lu kalau lu misalkan omongan bisa dijaga. Itu sih paling dari gue nggak tahu lagi anjing. Gue juga toksik juga orangnya soalnya, gimana susah anjing, mau dibenerin juga sulit. Udah budaya cok, sulit. Tapi bisa aja sih kalau emang lu try hard enough ya, bisa aja lu kayak nahan emosi gitu ya. Kayak gue tadi, kalau menurut gue sih caranya gitu, coba lu balik lagi refleksi diri, apakah itu salah lu atau salah orang gitu. Kalau emang salah lu ya jangan salahin orang gitu. Lu kalau tahu lu salah itu salah lu, ya udah jangan salahin orang gitu lah. Refleksi diri aja sih menurut gue gitu. Kalau gue sih emang gitu, orang yang lihat dulu kalau apakah ini gue yang salah atau orang yang salah gitu. Apakah kalau gue berubah nggak berubah, ya berarti emang orang gitu. Kalau misalnya gue berubah taunya masalahnya selesai, ya udah emang dari gue aja berarti gitu. Ya gitu aja udah sih, simpel itu. Lihat dari diri dulu sendiri. Ya kayak itu dah. Yo, selamat sore ya. Selamat sore, bodo amat deh. Nontonnya kapan aja. Bangsat aja. Game Valorant itu game salah satu yang paling cepat perkembangannya, apalagi kan zaman pandemi, cewek-cewek gamer pada keluar tuh main-main game FPS. Ya lu tau lah, kalau lu pada pernah main game-game online yang misalnya lu main apa, ketemu gamer cewek itu, orang-orang pada ereksi semua, nyari perhatian. Sama aja sebenarnya di Valorant, cuman bedanya di Valorant tuh mostly yang semua dari hasil research gue ya, kalau nggak orang-orang mumek begitu, ada aja kalau nggak ya ngatain aja kayak cewek balik aja main di dapur, suruh masak, kayak tolol aja anjing menurut gue. Emang nggak boleh cewek main game anjing. Ya gue tau itu game kompetitif, tapi kalau dia emang lebih jago dari lu, kenapa harus lu katain gitu? Insecure aja sama skill lu. Goblok. Terus ngomongin masalah SARA, kayak sering banget tuh gue lihat orang-orang rasis lah. Sebenarnya yang mostly ya, gue nggak jarang aja sih ngeliat orang-orang yang ngerasisin masalah background dari player sendiri. Soalnya kayak kita juga nggak tahu mereka orang mana. Paling ketahuan nih kalau mereka emang logatnya daerah situ. Tapi kayak gue jarang juga sih ngeliatnya, hampir nggak pernah malah. Kalau ras ya itu paling masalah paling general ya, masalah kulit hitam kulit putih. Kayak apalagi ada karakter di Valorant lah, lo pada tahu lah harusnya. Lo pakai karakter itu tuh lo bisa dikatain niga lah, atau dikatain ireng kalau di Indonesia itu bahasa Jawanya hati hitam. Menurut gue lucu aja ya, kayak perlu banget lo rasisin begituan, aneh. Kayak kalau dia yang misalnya orang pakai karakter itu terus dia mainnya tolol ya, orangnya yang tolol bukan karakternya anjing. Karakternya nggak sama apa-apa ya. Aneh lu katain begitu. Goblok. Oh iya. Ya. Template makian orang-orang Indonesia di internet. Termasuk di Valorant. Oke lah lu cupu, atau lu dibacotin lu cupu. Terus lu ngatainnya yatim lah, nggak punya bapak, bangsat.
katanya semuanya anjing. Lucu ya lah kalau orang itu beneran niatin terus dia ke-trigger lu jadi masalah gimana anjing. Goblok lu cari. Lucu aja. Satu keluarga dikata-katain aja. Masalah game coy. Game doh. Permasalahan game lu bawa-bawa ke masalah pribadi kayak. Ya gue ngerti game kompetitif lu harus serius kayak kejar-kejaran lu punya sistem rank yang lu pengen jadi yang terbaik lah. Tapi ingat di atas langit masih ada langit anjing. Masih ada orang lebih jago dari lu jangan kepedean lu merasa lu paling jago. Oke lah, misalnya lu emang kebetulan di satu match itu emang lu orang paling jago. Tapi apa perlu lu ngatain orang-orang yang lebih cupu dari lu gitu? Gak ada hubungannya aja. Mungkin aja kayak emang bener bukan harinya, lagi bete atau lagi ada kendala apa. Ataupun emang kayak lagi nggak mood aja. Itu game Valorant, game gitu-gitu doang anjir, cuman kayak ngeplan, ngelempar barang, buka-buka skill, nembak-nembak, tembak-tembakan. Patternnya gitu-gitu aja sama, yang bikin beda tuh cuma paling kayak lu tiap hari main sama orang yang beda. Atau ya skenario ini tiap hari beda aja tiap lu mainin. Ya lu jangan berharap setiap skenario itu lu dapet tim-tim yang apa yang pengen lah, selalu jago lah, selalu apa. Ingat, masih ada orang jauh lebih jago dari lu, tapi juga ada orang yang jauh lebih tolol dari lu. Mulut lu dijaga dikit lah. Mulut lu dijaga, kurang-kurangin ngatain orang yatim, ntar lu yang yatim beneran gimana. Hati-hati ya. Gak kelihatan keren gak? Gue tau lu kelihatan gitu tuh biar kelihatan kayak jagoan, biar keren kan. Oh lu jago, paham, paling paham dah game dah. Gak perlu gitu tapi anjing, kenapa gak lu beneran kalau itu lu ngasah skill lu jago, lu bimbing tim lu. Suruh dia kayak ngapain kalau emang bebel baru katain tolol, tapi kan gak perlu lu katain dia yatim. Udah sih guys, sejauh ini permasalahannya begitu-begitu aja sih. Template toksiknya di Valorant. Sebenernya template-annya juga bukan dari Valorant sih, awal-awal emang dari semua game-game online, terutama kompetitif ya. Kayak Dota, CSGO, CSGO pada masanya lebih gede lagi, itu makinnya lebih bahaya lagi. Ya, terakhir nih, kayak kalau bisa ya, saran gue mah lu jaga-jaga omongan. Valorant tuh tahun-tahun sekarang mostly mainin Gen Z. Kayak apalagi rilis pas pandemi, Gen Z pada cuma di rumah, gabut, main HP, coli. Ya jadi rata-rata orang pada lari ke game online. Di Valorant tuh jagalah omongan. Banyak bocil men. Banyak bocil zaman sekarang, lu tau sendiri bocil-bocil. Udah pakai gadget lah, udah pakai PC, udah ngakses internet yang kalau bikin akunnya dibikin 18+. Jaga omongan lah, banyak bocil-bocil di game. Di Valo juga sering banyak bocil, sering temu gua. Omongan dijaga. Ntar dia begitu beneran, lu yang kena dosa ya. Apa menurut lu bocil-bocil itu nganggap bercandaan? Iya bisa jadi dia nganggap bercandaan, dipakai tuh kata-kata ke teman-temannya lah, ngatain orang. Bisa jadi dia nggak bisa ngatain orang tuanya kalau orang tuanya ngomelin dia. Sebenarnya masalah komunitas tuh kayaknya gitu-gitu aja sih di internet. Terlalu toksik, nggak bisa dikontrol. Jadi tujuan lu pada tuh main game apa sih? Lu main Valorant, game kompetitif. Oke lah, kalau lu Evan kayak itu, gue jamin kayak lu nggak bakal keluar kata-kata kasar sih kalau Evan. Yang keluar paling mostly buat orang-orang yang terdekat lu mungkin kayak temen lu saling kata-kataan atau ledek-ledekan, itu biasa lah. Jadi misalnya lu fokus gitu main kompetitif, lu ngejar rank atau lu pengen jadi jago lah dalam game kayak jagoan. Terus misalnya lu masuk lobby, lu main dapet orang cupu ya, lu kata-katain lu anak lonte, itu yatim ya gitu-gitu lah ya. Kayak lu nggak kelihatan keren kan? Lu malah jadi kayak apa ya? Kok bisa sih orang lu enteng banget buat orang-orang nggak kenal kayak yang lu katain juga. Target yang lu katain juga belum tentu gitu. Oke lah kalau belum tentu gitu lah, kalau gitu beneran situasinya gimana?
Gimana orang yang masih dikatain dihina gitu. Yang ada tuh kayak ujung-ujungnya jadi kayak bocah yang baru dengar kata-kata kasar gak sih? Kayak baru dengar kata ini dipraktekin, dicoba ke orang kayak apa sih anjing? Tolol. Males sih gue ini bacotin lagi.